Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidikri. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para tokoh-tokoh agama, alladzi lam yuzkar ismuhu, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim, mahabbah saya kepada beliau. Kita doakan terlebih dahulu semoga para guru, para kiai, para ustad kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah tambah keberkahan ilmunya, Allah tambah kesehatannya, dan juga Allah tambahkan santrinya. Saya doakan semoga kelak para santri yang ada di sini termasuk putra putri kita, ya Allah, semoga kelak menjadi penerusnya para alimil ulama, amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur negara yang juga saya hormati, RT, RW, Kades, juga camat yang mewakili, yang semoga selalu Allah berkahi dan semoga selalu Allah limpahkan taufik dan hidayahnya sehingga bisa adil dan amanah menjalankan tugasnya sampai bisa menuntun negara kita, kampung kita, daerah kita menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam memperingati maulidnya baginda Nabi yang sudah berkorban harta, benda, tenaga, pikiran, dan sebagai macam rupa yang dikorbankan. Semoga kelak ini oleh Allah dicatat sebagai amaliyah ibadah sehingga menjadi satu amaliyah nanti kelak di akhirat menjadi simpanan kita semua, amin. Seluruhnya jamaah, ibu bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, semoga perkumpulan kita pada malam ini menjadikan sebuah momentum, sebuah sarana, yaitu Allah menghapus dosa-dosa kita, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebetulnya saya sedikit grogi, saya sedikit tegang. Kenapa? Karena mendapatkan informasi dari panitia, konon katanya wilayah di sini basisnya bahasa Melayu, betul? Melayu. Ari kuring orang Sunda, ngardi Sunda, campur aduk banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan jam 10:30 Urang gancangkeun wae carita. Cuma saya bingung ini menghadapnya kemana nih? Ini jamaah payung bungkul kadio yang ngeyeng lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 15 abad yang lalu, khususnya di tanah Arab, di Jazirah Arab, itu terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka itu bodoh. Dan bodohnya bukan bodoh tidak dapat baca dan tulis, akan tetapi bodohnya krisis ketuhanan dan krisis kemanusiaan.
Kenapa disebut krisis ketuhanan? Karena masyarakat pada ketika itu mereka salah dalam menyembah, mereka salah dalam bertuhan, sehingga yang mereka sembah adalah patung-patung, yang mereka sembah adalah berhala-berhala dengan berbagai nama. Ada yang disebut Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Bahkan bahan bakunya saja itu dibuat dari berbagai macam. Ada Tuhan yang dibuat dari batu, ada Tuhan yang dibuat dari kayu, ada Tuhan yang dibuat dari logam, ada Tuhan yang dibuat dari besi, bahkan tidak sedikit ada Tuhan yang dibuat dari tepung terigu. Ada ketika itu masyarakat jahiliyah bikin Tuhan dari tepung terigu, sehingga masyarakat jahiliyah kalau mereka bepergian itu Tuhannya suka dibawa agar memberkahi. Konon katanya ada masyarakat jahiliyah yang bawa Tuhan dari tepung terigu, tengah perjalanan lapar dimakan itu Tuhan. Bodoh, krisis ketuhanan. Ada pula masyarakat ketika itu krisis yang disebut krisis kemanusiaan. Kenapa disebut krisis kemanusiaan? Karena pada ketika itu hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Artinya apa? Yang kuat akan menang, yang lemah semakin tertindas. Ciri dan buktinya zaman jahiliyah, maaf, kaum wanita itu rendah, kaum wanita itu murah, kaum wanita itu hina sebelum baginda Nabi lahir. Iya, awewe zaman jahiliyah mahina. Wanita zaman jahiliyah itu murah. Kalau zaman jahiliyah konon katanya Bu, kalau ibu melahirkan anak perempuan lalu anaknya cantik, maka anak perempuan tersebut dikawin oleh bapaknya sendiri. Kalau ibu melahirkan anak perempuan lalu anaknya jelek, anaknya kurang cantik, jorek, maka dikubur hidup-hidup, dipencit, dipaehan, dibunuh. Karena tidak senang zaman jahiliyah lihat wanita jelek, tidak senang. Teresap nanya awe jorek, teresap. Kumaha lamun ayo ini atau sarua terasa. Lihat nenek-nenek, wah gak demen. Nenek-nenek rumak merusak pemandangan. Wah, bunuh saja. Kubur. Itu zaman jahiliyah. Wanita itu rendah, wanita itu hina, wanita itu murah. Bahkan ada wanita itu kayak bola, Bu. Ada wanita itu kayak bola dioper. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah menyinggung tentang bab pertikahan. Konon katanya sebelum baginda Nabi lahir itu ada satu pertikahan yang disebut dengan pertikahan istibdo. Apa itu pertikahan istibdo? Pertikahan istibdo adalah pertikahan mencari anak bibit unggul. Jadi wanita itu banyak istri yang dioper. Contoh, ibu jadi istrinya Pak Agus misal. Ada Pak Agus. Gus, saya Gus. Menyebut Agus. Ibu jadi istrinya Pak Agus, lalu dihamili oleh Pak Agus sampai punya anak dari Pak Agus. Anaknya perempuan, jelek lagi, aib berasa hina punya anak perempuan, maka dioper itu istrinya Pak Agus. Nih, sekarang pindah dulu ke siapa? Ke Pak Wawan. Dioper ke Pak Wawan, dihamili sama Pak Wawan, punya anak dari Pak Wawan. Anaknya perempuan, jelek lagi. Wah, Neng, pindah lagi, Neng. Dioper lagi ke siapa? Ke Pak Royani. Kebagian Pak Royani tenang. Dihamili sama Pak Royani sampai punya anak dari Pak Royani. Anaknya tetap wanita dan jelek. Wah, harus dioper lagi, Neng. Sekarang pindah ke siapa? Yang Agus siapa ya? Oh, kayaknya ke Ustadz Aris saja. Lumayan Pak Ustadz kebagian. Itu wanita dioper, menandakan apa? Wanita itu murah, wanita itu rendah sebelum baginda Nabi lahir. Lahir baginda Nabi, diangkat derajat wanita, mahal wanita itu, mulia wanita itu. Saking mulianya wanita sampai diabadikan di dalam Quran. Ada surat An-Nisa, surat perempuan, tidak ada surat Ar-Rijal. Surat lalaki mau, Ar-Rijal mau, An-Nisa mah aya awewe tapi. Makanya mohon maaf, wanita itu sampai kepada seluruh aspek itu selalu terbawa. Sampai negara kita disebutnya Indonesia itu ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Ibu yang dibawa. Di Jakarta disebutnya ibu kota, bukan bapak kota. Ya, ibu. Sampai badan juga habis semua ibu-ibu. Ada biang keringat, gak ada bapak keringat. Ada ibu jari, gak ada bapak jari. Ya, wanita itu luar biasa. Namanya saja sampai hampir semua sama perempuan. Di atas ini rambut. Kalau kata orang Sunda disebutnya buuk dari ibu, itu bukan pauk, bukan.
turun ke bawah mata emak perempuan lagi, turun ke bawah bibir bibi tuh perempuan lagi bukan mangwir. Terus kan dia non lamun bahasa Sunda ceuli ece awewe. Turun deui ka handap bujal ibu awewe deui wae. Bujur tuh ibu deui wae. Lalaki naon coba lalaki. Hah? Palangkakan aya palangkakan. Pantesna makanan pun habis sama ibu-ibu. Makanan habis sama ibu-ibu sampai namanya ibu-ibu semua. Buras ibu, bubur ibu, bugis ibu. Ya, ibu, mie ayam umi, bihun bibi. Terus apa lagi? Cimol enci, cilok enci, cilor enci tuh perempuan. Batagor mbak perempuan. Bakakak mbak perempuan. Bakso mbak perempuan. Coba laki-laki naon? Hah? Lelaki? Papais, aya papais. Papais aya papais teh beakeun teuing. Makanya pantas kalau pengajian itu kayak gini biasanya makanan itu habis sama ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang hadirnya bawa tas. Nah, babaturana meleng babaskeun jauh. Meleng ada yang suka masukin makanan ke tasnya ada? Masukin aja Bu, insyaallah berkah. Wanita itu mahal, wanita itu mulia. Setelah baginda Nabi lahir, cuma sayang 1000 sayang. Sekarang akhir zaman, wanita yang sudah diangkat derajatnya, wanita yang sudah dimahalkan oleh agama, ternyata sekarang banyak wanita yang merendahkan diri sendiri. Banyak yang dimurah mareh, cek bahasa Sunda mah bener. Kenapa ini terjadi? Karena banyak terpengaruhi kita umat Islam dengan tontonan-tontonan. Sehingga sekarang itu zaman terbalik. Ketika tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Kiai ceramah, ustadz dakwah dianggapnya tontonan. Tapi ketika layar TV yang berbicara, layar HP yang berkata, di dalam HP macam-macam ada. Ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Ini tidak sedikit orang kampung gaya kayak artis, betul? Ada yang kayak gitu, ada banyak, loba. Makanya pantas kata orang tua dulu Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Indonesia dijajah oleh Belanda, tidak ada yang menjadi Belanda. Tapi sekarang Belanda sudah tidak menjajah, tapi orang Cimanggu sekarang jadi Belanda. So, rambut merah, gigi kuning, awakna hidung gila. Meni juga ganggarangan. Gaya kayak artis, pakai rok seksi, baju seksi. Orang Cimanggu pakai rok seksi, ke bawah kakinya goreng bawang unggul. Amit-amit. Tolong ya jaga marwah kalian ya. Jaga harga diri kalian sebagai kaum wanita. Bukti syukur kita atas lahirnya baginda Nabi. Kita sebagai perempuan, tolong jaga harga diri kita. Maka pantas, wajar, munasabah kita setiap tahun mengadakan peringatan maulidnya Kangjeng Nabi. Seandainya tidak dilahirkan Kangjeng Nabi, yakin kaum wanita masih rendah sampai sekarang. Maka pantas, wajar kita setiap tahun mengadakan peringatan maulid Kangjeng Nabi. Makanya ketika datang bulan Rabiul Awal, panitia ingin mengadakan maulidan, tolong semangat, nyaan, sungguh-sungguh. Jangan ini mah punten datang bulan Rabiul Awal, panitia mau ngadain muludan, gerah sama panitia yang suka bawa proposal ke rumah ibu. Suka ada di sini, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum panitia, diintip sama ibu di dalam. Waduh, panitia goblok, pakai goblok segala. Maaf nggak ada orangnya ya. Oh, dia siapa? Hantu. Malah kadang-kadang di wilayah saya ada yang saking pelitnya ibu, saking pelitnya atas acara maulidan, suka nitip bahasa ke anaknya. Neng, ada apa mama? Kan sekarang itu suka ada panitia ya, yang suka itu tuh ngider muludan. Terus gimana? Pokoknya bilangin hari ini mama nggak ada ya. Mama mau kemana? Mau ngumpet di dapur. Datang sore-sore, panitia ketok pintu. Assalamualaikum. Anaknya yang nyamperin. Waalaikumsalam. Neng, mama ada. Kata mama juga kalau ada, bilangin nggak ada. Panitia juga bingung.
Mama ada nggak? Kata mama juga nggak ada. Oh berarti ada di dapur lagi ngumpet. Saking pelitnya karena mau. Tapi insya Allah orang Cimanggu Wates insya Allah orangnya dermawan insya. Jangan pernah takut harta yang kita infak sodakohkan untuk memperingati maulid kanjeng Nabi, maka kelak ini akan menjadikan satu tiket di akhirat nanti kita mendapatkan payung syafaat dari baginda Nabi. Amin. Sehingga tadi Kiai pun pernah menyinggung sedikit daripada fadilah keutamaan tentang infak sedekah yang dibicarakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena rafiqi fil jannah, akan bersama-sama dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah orang-orang yang sekarang mengadakan peringatan Maulid Nabi, apalagi dilandasi dengan rasa bahagia terhadap lahirnya baginda Nabi, maka kelak kebahagiaan yang hakiki akan Allah limpahkan kepada kita. Amin. Kenapa? Karena mohon maaf, jangankan berbicara kita sebagai umatnya, ternyata Abu Lahab saja, ibu kenal Abu Lahab tidak? Bu kenal Abu Lahab? Itu suka kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Suka baca itu? Itu di dalam surat Al-Lahab Allah sudah jelas menceritakan bagaimana Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Tapi ternyata Abu Lahab itu pernah berbahagia atas lahirnya baginda Nabi. Abu Lahab itu pamannya baginda Nabi. Satu ketika Abu Lahab itu punya budak, punya amat yang bernama Suwaibah. Maka ketika Siti Aminah, ibundanya baginda Nabi, melahirkan baginda Nabi, Suwaibah lapor ke Abu Lahab, "Juragan, ada apa?" Itu Siti Aminah sudah melahirkan istri pamagat, perempuan atau laki-laki? Laki-laki, tampan. Bahagia Abu Lahab atas lahirnya kanjeng Nabi. Maka apa bukti bahagianya Abu Lahab? Suwaibah yang menjadi budaknya, Suwaibah yang menjadi amatnya, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Singkat cerita, Abu Lahab pernah berbahagia atas lahirnya kanjeng Nabi. Maka apa yang terjadi terhadap Abu Lahab? Maka diceritakan oleh Al-Hafidz Samsuddin Ad-Dimashqi di dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa jambuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffaqu anhu li sururi bi ahmada famazzanu bil abdil ladzi tala umrihi bi ahmada masrura wa mata mauhida." Jika sang kafir Abu Lahab saja yang sudah jelas-jelas dalam Quran diceritakan akan menjadi penghuni neraka yang abadi, tapi Abu Lahab dikala berjumpa dengan hari Senin, yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada, Allah ringankan siksanya. Kenapa? Karena pernah berbahagia atas lahirnya baginda Nabi. Apalagi kita orang Cimanggu umatnya yang setiap tahun mengadakan peringatan Maulid kanjeng Nabi, yang sepanjang umur kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka yakin kebahagiaan yang hakiki akan Allah limpahkan kepada kita. Amin. Apalagi di Cimanggu ini setiap tahun konon katanya mengadakan maulidan, betul. Tahun kemarin di sini ada muludan di dia ayat tuh. Ayah ngondang saha kiaina. Hah? Poho. Kayak poho mah ngabahas naon. Komo poho pisan. Tapi insya Allah ya, setiap tahun di sini mengadakan maulidan. Maka ketika setiap tahun kita mengadakan maulid kanjeng Nabi, Imam Juji di dalam kitab Ya'ana menceritakan salah satu fadilah keutamaan memperingati maulid kanjeng Nabi. Maka amanung fi dalikal am, 1 tahun ke depan ini daerah akan Allah berkahi, akan Allah amankan. Makanya jangan sampai putus peringatan maulid kanjeng Nabi. Cuma saya mau tanya, ketika corona di sini ada tidak? Hah? Ada? Nu bener? Ayah? Kenapa dulu tidak undang saya? Waktu corona bu, masya Allah bangkrut saya. Itu ketika datang bulan Rajab, saya ingat jadwal saya sudah penuh, Rajab, Syakban 2 bulan. Brengsek corona datang, panitia, semua panitia nelpon, Pak Ustadz, apa? Batal. Semua batal. Alhamdulillah, istri saya sampai kurus.
biasa dapat besek setiap hari, wah libur 2 bulan. Tapi ada satu panitia, saya ingat di daerah Cibedug Maya, masih daerah wilayah Kabupaten Bogor, itu bilang, Pak Ustadz, di wilayah saya alhamdulillah tidak akan libur walaupun masa corona. Yang benar, yakin, aman. Alhamdulillah saya berangkat ke lokasi acara. Setelah sampai lokasi acara, tak lama dipanggil oleh MC. Saya naik ke atas panggung, itu baru mukadimah 8 menit saya mukadimah, panitia naik panggung. Pak Ustadz, naon? Enggesan. Udahan Pak Ustadz, udahan. Baru 8 menit. Iya, gak apa-apa. Emangnya kenapa? Itu ada satpol PP polisi mau bubarin. Masya Allah, mau dibubarin sama polisi. Maka saya bingung dari situ, ibu, ya Allah, panitia ini gimana ceritanya? Baru juga 8 menit. Gak apa-apa Pak Ustadz, turun. 8 menit gak apa-apa. Terus itu amplop gimana? 8 menit ibu takut dipotong. Tapi alhamdulillah acara cuma 8 menit. Itu kisah nyata, saya bukan mengada-ngada, bukan ngarang cerita. Wallahi saya berani bersumpah, gara-gara corona saya pernah ceramah cuma 8 menit. Memang corona ini brengsek, sampai segala macam aturan pun merepotkan, betul. Ketika awal datang corona semua harus pakai masker, apalagi awal datang masker itu mahal dan susah. Makanya di wilayah saya kreatif, Bu. Alhamdulillah masker di apotik tidak terbeli, itu berat istrinya BH pamajikan karena didudut dijual masker kan gara-gara belum. Oh bercorona amit-amit. Sampai masjid di wilayah saya itu pakai X semua, karpet diangkat, jaga jarak. Karena memang waktu itu sholat jaga jarak, taklim jaga jarak, aktivitas apapun jaga jarak. Yang gak enak ada orang yang ngomong ke telinga saya, Pak Ustadz, ada apa? Pokoknya kalau lagi corona jangan gituan sama istri. Jangan. Terus kalau mau gimana? Kalau mau banget gak apa-apa, tapi harus jaga jarak. Jaga jarak. Jadi gituannya jaga jarak, iya. Jaraknya segimana? 1 meter. Menurut aturan pemerintah jaraknya 1 meter. Oh, emang nabubukaan orang sepanjang gantar gitu. Rupa-rupa amit-amit gara corona. Tapi alhamdulillah sekarang corona sudah pergi. Semoga wabah semacam itu tidak kembali ke negara kita, amin. Dengan keberkahan Maulid Nabi, semoga Allah semakin berkahi negara kita, daerah kita, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bu, ayo iya. Kita mengadakan Maulid Kanjeng Nabi dengan dasar cinta kepada baginda Nabi. Saya ingin meyakinkan kembali dan bertanya, benar cinta ke Kanjeng Nabi? Cinta? Jawab, cinta ke Kanjeng Nabi, cinta. Maka setelah Maulidan, yuk kita tingkatkan cinta kita kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena mohon maaf, bohong orang berbicara cinta kalau tidak ada buktinya. Bohong orang berbicara cinta kalau tidak ada tandanya. Maka ulama mengatakan, lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Kalau orang yang benar-benar cinta, maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya. Innal muhibba lima yuhibbu muti. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi tegesna, cirinya, tandanya orang yang betul-betul cinta, jelema anu nyaan cinta mah nyaeta daek nurut jeung nurut tam. Naon cara ciri cinta teh? Bu, tak apa nurut jeung nurutan? Nurut jeung nurut. Contoh, kalau cinta ke pacar, kalau cinta ke kekasih itu gampang nurutnya, betul. Kadang-kadang disuruh ibunya beli gas molotot manyun, tapi kalau pacarnya yang nelpon, iya ada apa soang, jemput dong yang di mana, di sini, di mall, tunggu yang nurut sama pacar mah, betul nggak Bu? Bener nggak Bu? Kalau kan ibu juga sama aja waktu pacaran mau. Kalau ibu waktu pacaran, pipinya juga menit tebal, ketek disemprot, gak pakai Rexona, pakai Kispray, enggak ya. Tapi sekarang mohon maaf, makanya saya mau mengingatkan kembali nih, hei kaum wanita, ibu-ibu, maaf, di dalam kitab Uqudul Jen itu diceritakan wajibnya ibu bersolek
itu seyogianya di depan suaminya. Tapi sekarang zaman terbalik, istri itu kadang-kadang depan suaminya kayak hantu, kos juri, buuk cawig-wig, dibongkot pakai karet, salah bina ngabelai tehnya, jepret karena panon. Amit-amit, memang nggak kayak baru-baru lagi jadi istri. Kalau baru-baru jadi istri mau tidur juga pakai parfum, pakai minyak wangi. Tapi sekarang udah jadi suami bertahun-tahun, punya anak 2 dan 3, mau tidur boro-boro pakai parfum, boro-boro pakai minyak wangi, malah pakai autan, dijilat pahit. Apalagi istri saya pernah, Bu, tidur itu pakai hot cream. Apa hot cream? Oh, panas, dicium deh panas. Ibu pernah? Ketawa yakin pernah. Iya, gak kayak baru-baru. Waktu baru-baru mah memang ibu, ya Allah, istri itu mau tidur juga gosok gigi, kumur-kumur pakai Listerine biar wangi. Kalau kalau gitu teh wangi. Tapi sekarang mau tidur bukan pakai Listerine, bukan pakai gosok gigi, malah makan seblak, dicium teh bau cikur. Amit-amit. Oh, itu cara geraknya. Memang kalau baru-baru itu luar biasa, mau kentut aja malu ya, sampai ditahan-tahan. Maaf ya, mau ke dapur dulu, tahu padahal mau kentut. Tapi sekarang mau kentut di dapur, suaminya di kamar, tungguin, jeleger. Wah, kesalaki. Amit-amit ayo. Tapi insya Allah di sini istri-istrinya solehah, amin. Itu kalau cinta harus mau nurut dan nurutin, itu tandanya cinta. Apalagi kalau kita cinta terhadap seorang idola, itu suka ada tandanya, mau ngikut dan ngikutin. Contoh, anak muda cinta artis, anak muda cinta Iwan Fals, itu suka ngikutin Iwan Fals. Di kamar pasang poster Iwan Fals, pakai kaos Iwan Fals, sampai namanya saja diganti, nama Mehmet saja diganti Mehmet Fals, karena cinta Iwan Fals. Bapak-bapak cinta artis, bapak-bapak cinta Rhoma Irama, itu ngikutin gaya Rhoma Irama. Rhoma Irama ada godeknya, bapak juga cari apa yang yang buat godekin apa? Naonnya? Oh, eta bukan apa? Hayang godegan sarua. Nah, cinta kalau Rhoma Irama, ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu cinta artis, ibu-ibu cinta Inneke, itu ngikutin gaya Inneke pakai jilbab nyekek beheung. Apa beheung? Leher. Ibu juga ngikutin, pakai jilbab nyekek beheung. Cuma orang Cimaku mah nggak bisa pakainya. Akhirnya nyekek teuing maot tuh. Ya karena kita itu sekarang itu, mohon maaf, kadang-kadang wanita itu gayanya kayak yang beneran, gaya muslimah tapi sepotong-sepotong. Atasnya pakai kerudung, ke bawahnya meracak. Ada yang gitu? Loba. Ibu-ibu sekarang hari Minggu bukan bikin kopi, bukan melayani suaminya, tapi jogging, pakai celana sarit, meracak, ngagen. Gila ya. Kemarin mah apalagi saya lihat nenek-nenek, Bu, nenek-nenek pagi-pagi Minggu senam. Nenek-nenek senam 1, 2, 3, pakai celana legging warna pink gambar Hello Kitty. Gila. Nenek-nenek. Tolong ya, jangan salah mengidolakan. Karena ketika kita salah mengidolakan, itu nanti efeknya kita salah apa yang harus kita ikuti. Maka tidak ada yang layak untuk kita idolakan, tidak ada yang layak kita cintai selain daripada yang kita sedang peringati sekarang maulidnya, yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad. Idola kita itu baginda Nabi, maka kita layak ngikutin kanjeng Nabi. Karena sudah jelas di dalam Quran pun Allah telah mengabadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, telah nampak pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, itu contoh yang layak
harus kita ikuti daripada karakter sifat yang ada pada diri Rasulullah. Maka setelah maulidan, yuk kita introspeksi diri. Sampai batas mana sekarang kita mengikuti akhlak karakter yang ada pada diri Rasulullah. Maka pada malam ini saya ingin membawa satu riwayat saja. Ini riwayat diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istrinya baginda Nabi besar Muhammad. Satu ketika Ummu Salamah melihat baginda Nabi mukanya pucat, pamenteuna bias. Maka bertanya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, itu kenapa mukamu pucat? Eta kunaon pamenteun anjeun bias? Apakah anjeun gering? Apakah engkau sakit?" Maka apa jawaban baginda Nabi? "Bukan, aku bukan sedang sakit. Aku bukan sedang tidak enak badan. Tapi aku ingat di rumah ada uang 7 dinar belum diinfak sedekahkan." Jadi baginda Nabi itu gelisah kalau punya uang belum diinfak sedekahkan. Beda dengan orang Cimanggu, bener. Kalau orang Cimanggu mah gelisah kalau nggak punya uang. Ya. Kalau baginda Nabi itu gelisah kalau baginda Nabi punya uang belum diinfak sedekahkan. Ini baginda Nabi mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, hei umatku, harta yang engkau bangga-banggakan, harta yang engkau kumpul-kumpulkan, kelak mati tidak akan menemani. Ibu sekarang boleh bangga, ibu sekarang punya gelang, ibu sekarang punya kalung, silakan ibu boleh bangga. Tapi saya ingin bertanya, ketika ibu mati, lamun ibu maut, eta gelang kalungna dibawa henteu? Dibawa teu? Ari ibu baru gelang teu? Atuh paingan teu boga. Naon nu dibawa boga gitu? Ari kalung aduh kalung. Kalungnya Mulut tiga tuh cincin. Anting atau anting? Salah kina sih. Itu boga anting-anting acan teu harti. Ya mah anggapnya. Anggap saja ibu sekarang punya gelang, ibu sekarang punya kalung. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong jawab yang benar ya. Ibu sekarang punya gelang, ibu sekarang punya kalung. Ibu mati, itu gelang kalungnya dibawa tidak? Dibawa henteu? Jawab, dikamanakeun? Dijual? Dijual? Hebat bener orang Cimanggu mah hebat. Geus maot ge bisa kena ngajual gelang. Kabayang aya pocong ka pasar ngajual gelang. Ih amit-amit. Garap leungguh dieu mah. Masa sudah mati bisa jual gelang? Balikannya asal lieur. Balikannya. Jawabnya yang benar dong. Yang enggak bikin saya puyeng. Masa sudah mati bisa jual gelang? Balikannya akhir. Ibu sekarang punya gelang, punya kalung. Nih, ibu mati, itu gelang kalungnya dibawa tidak? Dibawa henteu? Jawab, dikamanakeun? Jawabannya adalah teu nyaho. Atuh ibu mah moal nyaho pan dikubur ibu mah. Meren gelang teh meren. Mungkin gelang itu ada di rumah, diurusin sama yang hidup. Kalau enggak sama anaknya, sama suaminya. Kalau suaminya soleh, suaminya baik, mungkin gelang itu dimanfaatkan. Kalaupun dijual, itu dipakai sodako atas nama ibu. Tapi kalau suaminya ganjen, lamun salakin aja lihat, dipakai bobogohan deui, dipakai pacaran lagi. Pacarannya sama temen ibu di grup WA. Sakit hati ibu, nyeri hati. Maaf ya, saya mau mengingatkan nih, tolong maaf. Laki-laki itu, dengerin, laki-laki itu setia prank. Karena memang mohon maaf, laki-laki itu tidak dituntut untuk setia, tapi laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab. Buktinya ibu mati, ibu maut, itu suaminya mau nemenin ibu di kuburan 1 minggu aja, nemenin enggak? 1 minggu, 3 hari lah, 1 hari dah. Paling juga nangis, bener. Paling oke mewek, paling nangis cerik yang harapan mayit pamajikanana.
paling juga nangis. Nangis. Datang temannya, Kang, yang sabar enggak kuat, Kang. Kang, sabar, Kang. Gak nyangka. Kang, apa? Itu ada janda. Mana? Nah, ditawarin janda mah mana? Benar. Itu suami yang hidup, yang setiap hari menemani. Kita mati tidak akan menemani. Apalagi harta yang engkau bangga-banggakan, kelak mati tidak akan menemani. Tapi catat, ada harta yang akan kita bawa mati. Ada harta yang akan menemani. Harta yang mana? Yang menemani kita setelah kita mati. Maka bahasa bijak ulama mengatakan, harta yang kita makan kelak akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan kelak akan menjadi rebutan. Tapi harta yang kita infak sedekahkan di jalan Allah, itulah kelak harta yang akan menemani kita. Maka setelah maulidan, yuk kita tingkatkan amaliyah kita. Di antaranya amaliyah sedekah kita. Baginda Nabi sebagai contoh untuk kita, sampai gelisah, mukanya sampai pucat kalau punya uang belum diinfak sedekahkan. Semoga ini menjadikan satu pelajaran bagi kita sebagai umatnya, untuk kita meningkatkan sedekah kita. Tapi memang kalau kita itu sedekah itu suka nungguin sisanya, betul? Benar nggak, Bu? Sok, saya mau tanya di sini pengajian ibu-ibu ada tidak? Ayata, saya mau tanya. Itu kan di pengajian rutinan kadang-kadang suka ada kotak amal ya, suka ada koropak ya. Saya mau tanya, ketika ibu memasukkan uang ke dalam koropak, di dalam kantong ibu itu ada dua pilihan. Ada uang 2.000 dan 50.000, yang mana yang dimasukin? Kompak. 2.000. Makanya pantas bulan kemarin itu ada kakek-kakek ngamuk. Kakek-kakek ngamuk di masjid, Bu. Ada kakek-kakek lagi wiridan. Kakek-kakek wiridan. Kakek-kakek. Gak lama ada koropak tuh. Kotak amil, kotak amal. Kotak amil aja dia. Kotak amal. Kotak amal mau lewat. Sama temennya yang di pinggir. Bah. Itu kotak amal. Oh, kotak amal. Ngambil uang. Siapa? Di dalam kantongnya ada dua macam. Yang satu 2.000, yang satu 100.000. Diambil sama siapa? 2.000. Masukin ke koropak. Gak tahu yang 100.000 juga ke akil. Cuma jatuh di bawah pantatnya. Di belakangnya ada anak muda. Kata anak muda, uang si Abah. Diambil sama anak muda. Bah. Apa? Naon? Iya duit. Oh, nitip. Masukin ke koropak. Cuma si Abah di dalam hatinya gemes. Kata si Abah, ini apa maksudnya anak muda nitip 100.000 ke Abah? Apa susahnya nungguin dulu keliling koropak? Oh, maksudnya pasti mau ngeledek. Mentang-mentang Abah 2.000, dia 100.000. Goblok anak muda nih. Lihatin nih pulang Jumatan nih, saya marahin, saya tegur. Bener itu pulang Jumat. Pulang Jumatan si Abah sudah diri di pintu, anak muda lewat. Ya, sini. Apa? Apa maksudnya kamu tadi nitipin uang yang 100.000 ke saya? Ke Abah? Uang yang mana, Bah? Yang tadi yang dititipin. Mau ngeledek ke Abah, mentang-mentang Abah 2.000, kamu 100.000. Uang yang mana, Bah? Yang tadi yang 100.000. Itu bukan uang saya, Bah. Uang siapa? Kan yang Abah jatuh di angkot. Tolong! Goblok! BKM bongkar. Suruh bongkar lagi. Masya Allah. Ya itu penyakit kita. Kita itu mohon maaf, sedekah itu suka nungguin sisanya, betul. Rezeki ingin banyak, rezeki ingin berkah, tapi terkadang kita mancingnya itu dari hal yang sia-sia, artinya yang tepira, anu sesana. Padahal mohon maaf, resep sederhana tentang keberkahan rezeki. Ibu ingin rezekinya berkah tidak? Bu, mau rezekinya berkah enggak? Hoyong teh. Ini saya punya resep dari guru saya gini. Rezeki itu kayak ayam. Kayak apa? Kos hayal.
Ayam semakin dikejar semakin jauh. Ayam semakin dikejar semakin susah. Bagaimana supaya ayam itu nyamperin kita? Nah, dia aur. Diaur. Artinya sing loba sing banyak sedekah. Anfik mafil jaib yakni mafil goib. Apa yang kita keluarkan dari kantong kita untuk infak sedekah itu akan kembali kepada kita. Dan catat, pengembalian Allah itu lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Artinya semakin besar kita mengeluarkan, maka semakin besar pula apa yang akan Allah limpahkan kepada kita. Bukan aminnya doang, sedekahnya tingkatin. Amin amin ada sedekah nama angger. Madaguan sesa. Itu kadang-kadang kita itu punya penyakit apa? Penyakit bakhil, penyakit pelit, takut miskin, takut berkurang, takut bangkrut. Padahal catat, hei, tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah itu akan bangkrut. Tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah itu akan miskin. Justru baliyazdad kata baginda Nabi akan bertambah dan bertambah. Justru orang pelit, orang bahil, jelma koret, merege itu yang akan menjadi bahan bangkrut. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam Quran Allah abadikan bagaimana kisah Korun. Korun itu orang miskin awalnya, akan tetapi ia ingin kaya, minta asbab doa kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mendoakan Korun agar kaya. Setelah kaya, maka Korun salah tingkah. Korun menjadi sombong, Korun menjadi pelit, menjadi bakhil. Maka apa yang terjadi terhadap Korun? Allah ajab, Allah lenyapkan Korun dan harta bandanya ditelan oleh bumi. Yang pelit yang akan menjadi bahan celaka itu di dunia saja sudah tidak disenangi oleh tetangga, oleh saudara-saudaranya, betul. Nanti ke akhirat, mohon maaf, yang kita harapkan itu surga. Hei, maaf orang pelit, denger ini, hei, pelit. Ayat yang mau pelit itu ya. Tolong orang pelit denger ini. Kita ke akhirat ingin surga, mohon maaf. Ketika Allah menciptakan surga, di dalam hadis qudsi Allah ngomong gini ke surga. Kata Allah, ya jannah anti haramun alal bakhili walau kana zahidan. Hei surga, haram bagimu memasukkan orang pelit walaupun orang pelit itu juhud ahli ibadah. Walaupun rajin puasa sunnahnya, walaupun rajin bangun malam tahajudnya, tapi masih nempel karakter sifat pelit di dalam dirinya, maka surga haram untuk masukin orang pelit. Rek karoret wae hirup teh, rek palit wae. Tolong robah karakter kita. Baginda Nabi itu orangnya dermawan yang luar biasa. Maka setelah maulidan, yuk kita tingkatkan amaliyah kita. Di antaranya amaliyah sedekah kita. Karena nanti kelak Bu, di alam kubur itu banyak yang berteriak ingin kembali hidup ke alam dunia. Dan apa yang ingin pertama diperbuatnya, yaitu ingin menginfak sedekahkan hartanya. Kenapa? Karena berbicara tentang sedekah itu simple. Berbicara tentang sedekah itu mudah. Apa mudahnya? Syaratnya cuma dua. Satu berani, yang kedua ikhlas. Itu syarat sedekah. Yang pertama berani, yang kedua ikhlas. Kalau kita berbicara sholat, mohon maaf, berbicara sholat, agar sholat sah saja, itu prosesnya luar biasa. Kita berbicara sholat, mohon maaf, di dalam sholat itu untuk mengukur sah dan tidaknya itu ada barometer ilmu fikih disebutnya. Maka di dalam sholat itu ada syarat yang 8. Di dalam kitab kasih pasus saja ada rukun yang 17. Itu mohon maaf, berbicara satu rukun saja itu ada aturan-aturannya. Contoh kecil, rukun sholat itu berdiri. Rukun sholat teh nangtu, untuk orang yang mampu untuk berdiri. Itu berdirinya kita sholat diatur oleh fikih, i'timad dan intisab. Apa? Kudu jejet jeung lempeng. Jadi jangan dibongkok-bongkokin. Kalau sholatnya kieu jangan duit menurun. Kalau yang bongkok gimana? Kalau yang bongkok asli nggak apa-apa. Dan kalau kita yang normal itu sholat harus gini, tegap, jejet jeung lempeng. Itu aturan ketika berdiri.
Lalu di dalam rukun yang lain ada baca Fatihah. Baca Fatihah dalam sholat itu rukun. Maka baca Fatihah sholat itu ada aturan-aturan yang berlaku. Di dalam kitab Sulam Taufik ada 6 syarat membaca Fatihah. Ada 6 aturan baca Fatihah ketika sholat. 1 bil basmalati wa tasdidati wa tartibiha wa mu'alatiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa addamul lahni muhili bil ma'na. Yang pertama, basmillahnya harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, karena itu termasuk daripada surat Fatihah menurut madhab Imam Syafi'i. Yang kedua, tasdidnya harus dapat. Tasdid Fatihah ada berapa? 14 tasdid, itu harus kena, itu harus dapat. Lalu harus beraturan, mu'alat, lalu harus tartib. Lalu yang kelima harus ikhrajul huruf, harus keluar hurufnya. Karena Fatihah itu rukun bangsa kauli. Ketika berbicara rukun bangsa kauli, maka harus terdengar minimal oleh kuping sendiri. Berapa hurufnya? Di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 156 huruf, termasuk tasdid-tasdidnya itu harus ikhrajul huruf, harus keluar hurufnya. Lalu bagaimana ketika baca Fatihahnya tidak benar, ketika baca Fatihahnya tidak pas, maka berarti rusak salah satu rukun di dalam sholat. Ketika rusak salah satu rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Itu berbicara sholat. Tapi berbicara sodakoh itu enak. Apa enaknya? Syaratnya kata tadi cuma 2. 1 berani, yang kedua ikhlas. Dan mohon maaf, berbicara sodakoh bukan berbicara kaya, bukan berbicara banyak uang. Kadang-kadang kita itu suka salah pandangan. Kita itu suka mikirnya gini, nanti aja kalau sodakoh itu kalau udah kaya, kapan kayanya? Kadang-kadang kita itu suka mikir terbalik. Kadang-kadang kita itu suka berpikirnya gini, wajar kan dia itu banyak sodakohnya karena kaya. Ada yang mikir kayak gitu? Ada yang mikir kayak gitu? Harusnya dibalik, harusnya dibalik. Jangan gitu pola pikirnya. Karena kita pola pikirnya gini, pantas wajar dia sodakohnya banyak karena dia kaya. Harusnya dibalik, pantas dia kaya karena banyak sodakohnya. Harusnya gitu. Karena di antara fadilah keutamaan sodakoh adalah tajlibul ghina, mendatangkan kekayaan. Ya kaya harta, ya kaya hati. Yang kita harapkan kaya hati. Betul. Karena ketika harta kita banyak tapi miskin hati kita, makan sama rendang pun tidak enak. Tapi kalau kita hatinya kaya, hatinya leluasa, makan sama anak naga juga nikmat. Apa itu anak naga? Jamrong. Jamrong, tadi anak naga. Nyawa teh jamrong. Usam. Eta anak naga eta teh. Makan sama usam juga nikmat. Kalau hati kita kaya, maka sedekah akan membawa kekayaan kepada kita. Kaya hati, kaya harta, insya Allah. Karena itu sudah menjadikan janji daripada baginda Nabi, bal yazdad akan bertambah dan bertambah. Dan berbicara sedekah tadi yang saya sudah ungkapkan, bukan berbicara kaya dan miskin, tapi berbicara takwa. Tadi Kiai berbicara tentang takwa. Beliau mengatakan surga bukan untuk kiai, surga bukan untuk jamaah, surga bukan untuk orang kaya, surga bukan untuk orang miskin, surga bukan untuk pejabat, surga bukan untuk rakyat, tapi surga uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan catat, salah satu tanda-tanda daripada orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menginfak sedekahkan hartanya baik di dalam keadaan leluasa hartanya, artinya kaya, ataupun di dalam keadaan sempit hartanya, artinya miskin. Jadi berbicara takwa tentang sedekah bukan kaya miskin, tapi berani atau tidak, niat atau henteu. Gitu sedekah mah. Syarat nomor 2, 1 berani, yang kedua ikhlas. Dan jangan pula ada yang berani tapi tidak ikhlas. Nitipin uang ke DKM, pada DKM saya nitip uang nih 1 juta, tapi titip ya, nanti pas pengumuman tolong umumkan. Sehingga ada lagi beres.
Eta kita beres. Kita tingkatkan amaliyah kita, diantaranya amaliyah sodakoh kita, karena kita tidak tahu Bu, besok lusa apakah kita masih ada di alam dunia ini. Ketika kita berbicara mati, mati itu rahasia. Atuh leuheung we paribahasa na maot ge ari geus loba amal mah, bener. Teu nalangsa teuing. Berbicara mati itu rahasia. Jangankan menunggu besok lusa, Bu, siapa yang tahu? Sekarang kita lagi kumpul, sekarang kita lagi ngariung yuk. Pulang dari sini, di rumahnya Ijroil sudah nungguin, siapa yang tahu? Dicabut nyawanya malam ini. Paling nanti besok di musola diumumin. Kata PKM, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyangka keur penting mah hadir kene. Semalam masih hadir. Siapa? PKM itu gini yang hadir pakai kerudung hitam. Ada yang pakai hitam? Oh, maaf Bu. Iya, berbicara mati itu rahasia. Jangankan menunggu nanti pulang, jangankan menunggu besok lusa. Sekarang, detik ini, menit ini, kalau Allah sudah memerintahkan agar kita mati, siapa yang bisa menolaknya? Betul. Dicabut semuanya, mati sekarang, siapa yang bisa nolaknya? Paling kalau sekarang mati semua, pasti rame di televisi ya, pasti rame berita SCTV, Indosiar, TV One, RCTI, RTUC, pasti rame memberitakan reporter pemirsa telah terjadi kejadian sangat aneh, yaitu di Cimanggu Wates Tanah Sareal, Kota Bogor. Setelah ada acara peringatan Maulid Kanjeng Nabi, seluruh jamaah mati kecuali satu mubalik kidalang muda dari Bogor. Berdua yang tidak mati ternyata sama Ustadz Aris. Sebab Ustadz Aris yang pegang amplopnya. Kalau Ustadz Aris mati ya saya balik nanti. Mati itu rahasia, mati itu rahasia. Dan ketika mati datang, kita tidak dapat bersembunyi, kita tidak dapat lari. Mau lari kemana? Mau bersembunyi di mana? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyada. Walaupun kita bersembunyi di bawah benteng, di belakang benteng yang kokoh, kalau ajal datang, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat dipajuin, tidak dapat dimundur, tidak bisa nolak ketika mati datang. Maka sebelum mati itu datang, yuk kita manfaatkan apa yang ada pada diri kita. Kalau sekarang kita diberi harta yang lebih, tolong tengok kanan kiri kita. Takut ada tetangga kita yang kelaparan, tidak dapat beli beras, yuk kita salurkan, bantu agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kita tengok kiri kanan kita. Kalau kita diberi harta yang lebih, ada musola, ada masjid, ada pondok pesantren yang belum beres, kita diberi harta yang lebih, salurkan harta kita untuk pembangunan tempat ibadah. Maka itu bukan untuk siapa-siapa, tapi itu untuk kita sendiri. Nanti kelak di alam kubur, di akhirat, sedekah menjadi salah satu penolong daripada azab kubur dan azab neraka. Karena baginda Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisikit tamro, halangi dirimu dengan siksa neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Walaupun dengan sebutir kurma, itu akan menjadi satu penghalang kita dengan siksa neraka. Apalagi kalau sedekah kita besar, sedekah kita banyak, maka yakin ini akan menjadi penghalang yang lebih besar daripada siksa-siksa kubur dan siksa neraka. Kita setiap hari berbuat dosa, kita setiap hari berbuat salah. Semoga dengan amaliyah sedekah yang kita tingkatkan itu menjadi sebuah kifarat, itu menjadikan sebuah penebus daripada kesalahan-kesalahan kita. Karena as-shadaqatu kafaratuz dzunub. Sedekah itu salah satu menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Setelah maulidan, yuk kita tingkatkan amaliyah kita, di antaranya amaliyah sedekah kita. Karena kita punya nabi, nabi kita pun dermawan orangnya.
sampai-sampai Nabi gelisah, Nabi mukanya pucat kalau punya harta belum diinfak sedekahkan. Semoga ini menjadikan pelajaran untuk kita sebagai umatnya untuk meningkatkan amalia kita di antara amalia sedekah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah tanda orang yang cinta ingin ngikutin apa yang diidolakan. Maka berbicara tentang idola, mohon maaf, saya pun punya idola. Selain daripada baginda Rasul, saya pun punya idola. Siapa idola saya? Tidak lain tidak bukan yang ada kaitannya dengan lakob nama saya, disebut Ki Dalang Muda. Kenapa dan muda? Ya karena masih muda. Mungkin kalau 20 tahun ke depan Ki Dalang Peot menurutnya. Makanya mohon maaf, tapi saya titip ya panitia ya, tolong ini banner rapikan yang bener. Rapikan ini udah kasep ibunya. Bisa halus yuk. Halus. Kadek ulah jika kamari. Saya kemarin ngaji di Jonggol malamnya. Pas paginya lewat, kata brengsek panitia, banner saya ada di kandang kambing. Brengsek enak kandang embe kasep-kasep. Tolong rapihin yang bener. Itu saya disebut Ki Dalang Muda karena memang saya punya idola. Dari kecil idola saya adalah almarhum almarhumlah Abah Haji Asep Sunandar Sunaria. Saya dari kecil memang cinta idola terhadap beliau. Nah karena saya idola cinta terhadap beliau, akhirnya dari kecil saya suka ngikutin beliau, suka mendalang kayak gitu, sok gegereman jika dalang. Makanya kecil saya itu ada sebagian teman-teman yang panggil saya dengan panggilan si Dalang. Si Dalang itu nama panggilan sebetulnya, si Dalang itu. Ada nasib saya jadi mubalik, akhirnya nempel itu nama. Jadi lakob panggung disebut Ki Dalang Muda. Makanya saya kalau ceramah itu terkadang dari awal, kadang pertengahan, kadang sebelum turun itu suka mempertontonkan atau menampilkan ciri khas saya, yaitu Ki Dalangnya. Itu pun sesuai dan tergantung persetujuan jamaah dan panitia. Kalau di sini wios ngadalang heula. Wios ngadalang heula. Wios ngarti Sunda ieu. Moal ambek, moal pundung, moal nyarekan, moal nyawer. Moal jadi we. Ada segala moal itu. Cuma mohon maaf saya tidak bisa banyak mendalangnya ya. Dan mohon maaf juga panitia dan jemaah, saya tidak bawa medianya, saya tidak bawa wayangnya karena memang tidak dipesan khusus oleh panitia. Mungkin panitia pun apa, kalau make wayang mah harganya beda. Wayang teh mahal. Ini si cepot kayak gini bu, kalau produksi Jelekong Giri Harja 3 itu di angka 2 juta 3 juta satu wayang. Kalau kayak Gatot Kaca, Arjuna itu di sekitar 6 juta 7 jutaan produksi Jelekong. Apalagi yang besar kayak Naga Percona, kayak Arimba, Kumbakarna, itu sekitar belasan juta harga wayang produksi Jelekong Giri Harja 3. Di rumah saya alhamdulillah koleksi sekitar 30 lebih ada. Dan itu sebagian panitia suka ada yang montek, Pak Ustadz pengen sama wayangnya ya. Kadang-kadang suka nyasoknya sok lalecet. Hiji gitu kaduana sempit mobil teh. Eta nu cilaka mah mobil sempit ku golek, kalau ceramah bawa wayang mobil itu sempit heureun ku golek efeknya celaka. Efeknya cilaka, mobil heureun ku golek, mobil sempit sama golek akhirnya besek saleutik. Letakna ayeuna mah ngahaja teu mawa wayang teh supaya mobil lega bisi rek dipinuhan ku panitia gitu. Kadang-kadang mohon maaf nih panitia itu licik. Panitia itu kadang-kadang licik bu. Apa liciknya panitia? Dari beberapa bulan yang lalu sudah ngundang saya. 1 bulan lagi ke acara. Nah Pak RW nih bawel. Pak RW bawel. 1 bulan lagi Pak Ustadz jangan lupa bulan depan. Siap. 1 minggu lagi Pak Ustadz jangan lupa minggu depan. Siap. Kemarin Pak Ustadz jangan lupa besok. Nyahong aja isu kan Cimanggu. Tadi isu Pak Ustadz nanti malam. Enggak penting. Berang WA Pak Ustadz nanti malam. Tadi maghrib Pak Ustadz ke Selembang encan kedeng hujan keneh gede. Jam 8 Pak Ustadz di jalan kedeng nepi bawel panitia. Tapi kalau saya pulang nih sekarang nih, kalau saya pulang udah beres tugas saya, panitia itu cuek. Suka ada yang nanyain Pak Ustadz udah nyampe mana? Balikeun mah brengsek panitia kayak gitu dah. Pantai nyahun panitia mah nasib kuring kumaha balikeun. Nggak tahu nasib saya gimana nanti pulang. Betul.
Saya punya sejarah kan. Dulu ketika saya pulang ngaji dari Subang, itu malam kayak gini. Pulang ke Bogor, dikira akan aman. Pulang ke Bogor tengah malam, ternyata di jalan ada hambatan. Ditilang sama polisi, ibu. Panitia nggak tahu apa-apa. Saya ditilang sama polisi. Polisi nilang, "Bre, minggir, minggir." Malam, oh penting bisa isuk. Capek orang balik ceramah. Mohon maaf ya Pak, kata polisi. Perjalanan Bapak saya tahan dulu. Ya Pak, kenapa? Sekarang lagi zaman radikal. Sekarang lagi zaman teroris. Saya takut Anda bagian dari teroris. Eta kuring disebut teroris. Jelma kasep kosnya teroris. Hei polisi, mulut jangan asal ngomong. Saya bukan teroris. Saya bukan penjahat. Saya ini mau balik penceramah, pulang ceramah. Apa kata polisi? Maaf Pak, sekarang banyak oknum yang mengatasnamakan kiai padahal penjahat. Masya Allah, polisi asli ya, terpercaya, terpercaya, asli, terpercaya. Ya Allah, polisi ini mah asli, mau balik gini aja Pak, kata polisi. Saya akan percaya kalau Bapak bawa barang bukti. Barang bukti apa? Besek. Oh, besek, gampang ya mah. Mari polisi ke belakang, buka bagasi mobil saya. Ternyata dibuka bagasi mobil sama polisi. Itu polisi kaget, polisi rewas. Masya Allah Pak Ustadz, ini ada beras 1 karung, ada pisang 2 turui, ada bolu 4 loyang, ada bakakak 2 cangegang. Ini Pak Ustadz dari panitia, dari panitia. Memangnya kalau Pak Ustadz setelah ceramah, wanita itu suka ngasihnya seperti ini, seperti ini. Pak RW, Pak RW, kapolisi, iya mah kapolisi. Ima biasa na kos gitu biasa na. Atau hari ini itu biasa, maunya atau biasa. Tapi benar Pak RW. Dengan bukti yang ada polisi percaya. Ya udah, dengan bukti yang ada saya percaya Anda seorang mubalik. Silakan Bapak pulang ke Bogor. Semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Selamat dari penilangan polisi gara-gara besek. Gara-gara besek. Jadi mohon maaf, apalagi sekarang malam minggu. Pulang sekarang, takut di jalan sekarang ada polisi nilang. Ini mah buat jaga-jaga aja. Jeung barang bukti doang, aman tuh? Aman tuh? Oh, hari aman, alhamdulillah. Sok kurang ada langgalang meh turunnya, sok. Kurang ada langgalang. Kurang keluarkan suara saha. Saha? Oh, sejabot mah mahal. Mahal sejabot mah. Mungkin mun aya nu nyawer sejabot keluar gara-gara. Saha? Gatot kaca, kurang hijikeun we. Kurang keluarkan suara Batara Guru. Resina rada jika tot kaca dinalalakon jabang tutuka dangu ke jempe. Ulah aya nu calangak moal jadi nggak lama ya. Batara Guru resina rada jika tot kaca dangu ke jempe. Udah mulai kasih ya. Eta teh keur manggil hodam gitu teh cici. Batara Guru resina rada jika tot kaca dangu ke jempe. Kacaritakeun di sawarga Maniloka, ieu Sang Hyang Otipati Jagatna ta Batara Guru ngahaturanan linggih resina rada nu direncangan ku Raden Gatot Kaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Batara. Watak wantes ieu Batara Guru tutuwong samania manusa terusing madu trahing kusubati tising andana wiri trahing dewa kamanusan lami-lami ngandika kawadaling lisan mekatan pengandekanipun alis manis melas melis lelei kedeg pangandika datang Batara Guru kieu sorangan Kakang Panjin Rada ladala iya adi eta Batara Narada kapayun ka celikna yeuy tiris asataya pisimbuteun hardang asataya pikipaseun ke asa eueuh pibatureun hirup dina dangat ayeuna
kapayun kakang Panjin Rada ladala nun adik guru puputon kemang kadaton sembaheun para dewa bagja adi iya bantuan atuh nongnengna gawena ngawer henteu atuh nongnengna Kang kumaha itu tingali di sawarga maniloka ting jelit para widadari ting karoceak para dewa ngamukna nu luar biasa dina dangat ayeuna nangging cek ramalan kumaha moal aya nu bisa ngelehkeun ieu naga percona iwal ti hiji budak ngora ti nagara Pringgandani tegasna Gatot Kaca nu parantos digodog di kawah Candra di muka mana Gatot Kaca Kang parantos disusulan aya di pengker adi kapayun hidup Gatot Kaca Jabang tutuga aring disuta pilawan naga percona tah kaharep Gatot Kaca berarti sorana kieu Gatot Kaca mah baik Gatot Kaca eta teh ciri khas Gatot Kaca mah Jawa Barat teh ngagerem simbolna Siliwangi meong beda Jawa Barat Jawa Tengah itu beda Gatot Kaca Jawa Barat mah ngagerem simbolna Siliwangi meong ngagerem nampi nuhun karadawan rupihal pembagi kalayan unjuk sumbaga gahaturkeun sebab sungkem kuhujung pancadagan Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru diterima pujastuti hidap dede hidup jauh di jugjug anggang di teang hidup di Cijeruk Kacimanggu teh geningan meja nama leutik kieu mantap pantes we dina meja teh eueuh nanaon ieu mah cai teh kararieu kabeh ari ieu naon eueuh deui nuhun Pak RW urang kantongan heula Gatot Kaca nu bawi ya bisi hidup teu panuju kana naon nu aya sok mangga ulah rek di dinding kelir genang siloka gara bejer beaskeun kasep lain naon nu bawi ti tadi putra teh culang cileung eyang culang cileung kunaon aya kahoyong hayang naon hayang seprit seprit na oge aya oge cai tawar kabeh ieu mah eueuh rasaan pan ieu aya geninganan Gatot Kaca nu bodas-bodas naon eta nu bodas-bodas ieu teh nenen ya kumaha kemari mah putra ngaji di Majalengka keur beuting maneh ngaji di Majalengka kumaha keur di Majalengka mah luar biasa kunaon mejana panjang tuluy dina meja teh nembrak segala aya naon nenen aya kopi aya, Coca-Cola aya, Fanta aya, Sprite aya. Ari di dieu nya eta eueuh Spritan di dieu mah. Bahkan kamari mah kumaha? Kamari mah dina meja teh inuman hungkul, lain inuman hungkul lain naon dahareun ge nembrak. Naon cauna aya, dodol aya, ranginang aya, rangining aya, bugis aya, kamari ari di dieu eueuh anu kamari di kamanakeun eta kadahareun nu loba nya dikeresekan atuh gua balik we nah hayu ngadalang teh jadi ngaco kieu dedeh Gatot Kaca kumaha eyang ari eta dipengkeureun hidup teh saha aya nu hideung-hideung bodas membawi eta teh kesepuhan Wa Semar Badranaya dedeh geuning aya kesepuhan Kakang Semar Badranaya kapayun Kang sono yai ge ka Akang tah datang Semar berarti sorana kieu Semar mah rada ngebrowek Semar mah amuing ucuk jauh di jugjug
manggang di teang hidup ayeuna geuninganan alhamdulillah geus tepang di Cimanggu Wates mudah-mudahan nu haladir sing baragja hirupna Semar eta nu mutu Semar saha Semar saha keluarga di Cepot saeutikanya Syampurasun edeh alhamdulillah deuleuy dewek bisa panggih jeung urang Cimanggu Wates di dieu deuleuy bebelaan dewek teh ka dieu deuleuy da kudu nama dewek teh ayeuna teh ka Brebes ngan dipikir-pikir rek naon aing ka Brebes ngondang eueuh mendingan ka dieu meureun puguh balik teh bawaeun heupeupeuh we ti mangpot mah deuleuy da geuningan kitu ceuk tadi teh geuning maot mah dara bebeja kadang-kadang isu ngobrol jeung urang beurang maot aya nu kitu isu ngobrol beurang maot aya cing aneh henteu aduh teu aneh nu aneh mah isu maot beurang ngobrol jeung urang ta eta aneh heuh sideungkeun jelema mah beda jeung sato deuleuy sato mah bae ala kadar bilatungan panjelema mah iwal ti bilatungan teh bakalan pinangging jeung balitungan nu ngandung harti perhitungan melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng melak hade buah hade melak goreng buah hakitu sakitu we ti mangpot mah mugi anu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageung milik rezekina tutup lawa sigota ka geus jam 12 kan kitu teh rasanya urang 10 hapunten ka para wargi sadayana jadi inti pangaosan riungan urang dina wengi ayeuna yuk kita tingkatkan cinta kita kepada baginda Nabi dengan cara apa? Mengikuti langkah jejak baginda Nabi. Baginda Nabi digambarkan baginda Nabi itu dermawan orangnya. Maka kita setelah maulidan, yuk kita tingkatkan amalia kita, diantaranya amalia infak sedekah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang juga dermawan. Maka ketika kita bisa mengikuti langkah baginda Nabi, maka kelak janji kangjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang mengikuti langkahku berarti cinta kepadaku, dan yang cinta kepadaku maka akan bersama-sama denganku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita malam ini menjadi perkumpulan yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hampura kuring hampura permios sanes kesono pamitan sanes susunan. Cuma saya titip, jangan dulu ada yang pulang sebelum doa beres ya. Siap? Jangan dulu pulang sebelum doa beres ya. Pokoknya saya doain yang pulang duluan anu balik ti heula dipegat pocong. Pocong lagi 12. Ih gilai. Pocongna 12 sih. Kenapa? Karena mohon maaf, apa yang saya sampaikan barusan mungkin itu ada daging dan kulitnya, itu posisinya di luar tulang, tapi ada yang lebih nikmat daripada itu. Apa? Sumsum di dalam tulang. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Bisa jadi bibir saya yang barusan bercerita itu tidak masuk ke dalam otak, apalagi ke dalam hati, tapi mungkin dengan kekuatan doa itu yang menembuskan ilmu taufik hidayah untuk diri kita. Maka jangan dulu pulang sebelum doa beres. Siap pokoknya komitmen ya. Yang pulang duluan dipegat pocongna 12 warna-warni di pocong lain ya. Derajang pocong hampura goreng hampura permios sanes susono pamitan sanes busunan kembang paku kembang kopi kembang mayang na ayakan lamun ngaku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insya Allah. Kembang paku kembang kopi kembang mayang na ayakan lamun ngaku cinta ka Kangjeng Nabi sing rajin maca sholawat. Kembang paku kembang kopi deui kembang mayang na ayakan lamun panitia cinta ka jisim abdi itu ulah poho kue gerawadahan khair abi qasim bi aw abhimi wasku wa idrobum biha aidon numi waraku fi ghairil ladhi mararaja baba ubi hafal wada malam yuba hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.